wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Nurul Bahiyah MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, kepada teman-teman kelompok 5, teman-teman kelas PIG, dan tak lupa kepada keluarga online channel YouTube PIG IAIN SNJ yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, dalam kegiatan pembelajaran, penggunaan bahan ajar TIK memungkinkan peserta didik dapat mempelajari kompetensi dasar secara runtun, sistematis, interaktif, dan inovatif, sehingga diharapkan semua kompetensi tercapai secara utuh dan terpadu. Penggunaan bahan ajar berbasis multimedia pun dapat sangat membantu para guru dalam membuat konten konsep yang abstrak. Nah, salah satu aplikasi yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan bahan ajar berbasis multimedia berupa video ini salah satunya adalah KineMaster. Oleh karena itu, kami dari kelompok 5 akan membahas bagaimana cara pembuatan bahan ajar berupa video berbasis multimedia yang interaktif dan menarik melalui kolaborasi dengan aplikasi KineMaster. Kali ini kita akan berkenalan dengan KineMaster dan tools yang ada di dalam KineMaster. KineMaster sendiri merupakan aplikasi mobile yang dirancang secara khusus untuk membantu pengguna Android dan iOS dalam memodifikasi video dari video yang biasa saja menjadi lebih menarik. Aplikasi ini membantu pengguna Android untuk mengediting video dengan semua tools yang sudah disediakan dalam menu tampilan. Hanya dengan beberapa sentuhan, perpaduan tema, animasi, dan efek dapat menjadikan karya imajinasi seperti halnya editor video yang profesional. Untuk menjalankan aplikasi ini, smartphone haruslah berversi 4.1 ke atas. Untuk file video yang didukung itu adalah MP4 atau Movie 3GP. Untuk file video yang didukung adalah MP3, MPA, dan AA. Bagi kalian yang ingin membuat video untuk kegiatan pembelajaran, maka rekomendasi adalah aplikasi KineMaster. Selain penggunaannya yang mudah, tidak memerlukan waktu banyak. Mari kita berkenalan dengan tools yang ada di dalam KineMaster. Setelah kalian membuka KineMaster yang sudah di-download dari aplikasi Play Store, maka tampilannya sebagai berikut. Pada bagian media, berfungsi untuk menampilkan background video yang ingin kalian buat. Pada bagian lapisan, terdapat media untuk menambahkan foto atau video yang ingin ditampilkan. Pada bagian efek, berguna untuk menambahkan efek pada video agar lebih menarik. Pada hamparan, berguna untuk membuat frame pada video. Pada teks, berguna untuk menambahkan tulisan. Dan pada tulisan tangan, berguna untuk menambahkan tulisan tangan itu sendiri. Selanjutnya, pada bagian audio, berfungsi untuk menambahkan musik, baik itu sound effect, background, dan sebagainya. Selain musik yang terdapat di perangkat HP Anda, dalam aplikasi KineMaster sudah memuat cukup lengkap musik itu sendiri. Hal ini memudahkan pengeditan. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah bagian suara yang berfungsi untuk menambahkan suara rekaman kita sebagai penjelas keterangan video tersebut. Untuk tools lainnya akan dijelaskan teman saya sendiri. Di sebelah kiri ada tombol yang berfungsi mengulangi kembali video yang diedit jika terjadi kesalahan pada pengeditan sebelumnya. Namun jika tidak ada kesalahan, bisa mengklik tombol di bawah untuk mengembalikan tampilan pada pengeditan terakhir kita. Kemudian bagian selanjutnya berfungsi penangkapan video menjadi gambar untuk disimpan atau ditambahkan sebagai slide baru atau ditambahkan sebagai lapisan pada video. Pada tools pengaturan proyek berfungsi untuk menyunting audio, video, dan penyuntingan gambar mengenai durasi dan lain sebagainya. Pada bagian selanjutnya berfungsi untuk melihat keseluruhan pengeditan yang kita lakukan agar memudahkan mengatur jarak dari satu editan ke editan yang lain. Kemudian, paling akhir berfungsi untuk memudahkan melanjutkan pengeditan ke slide selanjutnya. Pada bagian efek transisi berguna sebagai action video pertama dan video berikutnya agar membaguskan video yang dibuat menjadi menarik. Pada bagian teks ini bisa menyunting teks menarik yang diinginkan. Di sana terdapat pengeditan yang kompleks mulai dari warna, teks, bentuk fonts, bayangan, opasitas, background, efek keluar masuk, dan lain sebagainya. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan tutorial untuk membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi KineMaster. Yang pertama, buka aplikasi KineMaster di HP kalian, kemudian pilih atau tambah
membuatkan media proyek baru atau video dengan ukuran rasio 16,9. Kemudian pilih salah satu media atau video yang akan kalian edit. Nah, di sini saya akan memilih background terlebih dahulu untuk membuat opening video. Nah, kemudian edit gambarnya pada tools atau panel zoom lalu disesuaikan. Klik sama dengan agar gambar tidak bergerak selama penayangan. Untuk opening, di sini saya menuliskan Assalamualaikum. Kemudian edit teks menjadi warna hitam dengan font Noto Serif Bold Italic. Di sini untuk untuk font itu bebas ya teman-teman, bisa pilih sendiri menyesuaikan dengan video yang akan dieditnya. Terus tambahkan juga efek masuk dan efek keluarnya. Selanjutnya pada bagian inti, yakni penjelasan. Klik lapisan, terus ke media, lalu pilih videonya. Kemudian kita pilih kunci chroma untuk menghilangkan background yang ada pada video, lalu sesuaikan sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk lebih detailnya kita bisa klik menu kurva detail, kemudian kita bisa menyunting tampilan videonya, baik itu kecerahan, saturasi, dan lain sebagainya. Dan apabila volume kita kecil, kita bisa membesarkannya dengan mengklik menu audio, aktifkan kompresor, lalu atur kiri kanan menjadi 0 dan fullkan videonya. Baik, selanjutnya saya akan menambahkan sebuah efek animasi pada tampilan videonya. Caranya, kita klik videonya, lalu klik tools yang gambarnya itu seperti kunci. Kemudian klik lagi lingkaran plus dan geser video pada bagian yang akan kita edit. Lalu klik lagi lingkaran plusnya, kemudian sesuaikan gambar dalam video sesuai yang kita inginkan. Setelah semuanya selesai, kalian juga bisa menambahkan background pada video kalian. Caranya dengan mengklik menu audio, lalu pilih lagunya, dan klik tombol plus. Karena di sini saya menggunakan openingnya saja, jadi saya pangkas atau potong sampai slide terakhir opening. Setelah itu kalian bisa simpan videonya dengan mengklik tombol yang ada di ujung atas kanan, klik, lalu klik ekspor dan selesai. Jadi begitu teman-teman, mungkin cukup sekian tutorial pemberian video pembelajaran menggunakan aplikasi KineMaster dari kami semua. Semoga bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hai semuanya, semangat pagi. Di video kali ini aku mau membahas mengenai artificial intelligence. Apa sih itu artificial intelligence? Artificial intelligence atau dengan kata lain yakni kecerdasan buatan. Nah, di pembahasan kali ini ada pembahasan nih teman-teman. Yang pertama
pertama yaitu pengertian dari kecerdasan buatan, yang kedua yaitu tujuan dari kecerdasan buatan, yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan kecerdasan buatan, dan yang terakhir yaitu penerapan kecerdasan buatan dalam berbagai bidang. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin menjadi lebih pintar, dapat mengerjakan pekerjaan seperti dan sebaik manusia, seperti berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Bahkan kecerdasan buatan dapat bekerja lebih baik daripada manusia itu sendiri. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu apa sih tujuan dari kecerdasan buatan. Nah, tujuannya 3 teman-teman. Yang pertama itu tujuan utama, yang kedua itu tujuan ilmiah, dan yang ketiga yaitu tujuan entrepreneurial. Kalau tujuan utamanya adalah tentu saja untuk membuat mesin menjadi lebih pintar. Kalau tujuan ilmiahnya yaitu memahami kecerdasan. Kalau tujuan entrepreneurialnya adalah untuk membuat mesin menjadi lebih bermanfaat. Nah, kalau berbicara mengenai apa sih kelebihan dan kekurangan dari kecerdasan buatan itu sendiri. Kalau kelebihannya adalah AI itu bersifatnya permanen teman-teman, menawarkan kemudahan, konsisten dan teliti. Serta yang terakhirnya adalah dapat disimpan atau data-datanya dapat disimpan. Sedangkan kalau kekurangannya sendiri yaitu kecerdasannya ini bersifat terbatas teman-teman. Jika mesin itu membahas mengenai satu hal saja, seperti contohnya mengenali wajah, maka mesin itu akan berfokus pada hal itu saja. Jadi kecerdasannya terbatas teman-teman, tidak pada berbagai hal, tetapi terbatas ya teman-teman. Kemudian yang terakhir pembahasannya yaitu mengenai bagaimana penerapannya kecerdasan buatan dalam berbagai bidang. Di sini ada 4 bidang teman-teman. Yang pertama yaitu deep face atau mengenali wajah. Contohnya seperti aplikasi Facebook, di mana aplikasi ini dapat mengenali wajah foto-foto yang diupload oleh teman-teman, baik itu kerabat, saudara atau keluarga yang diupload fotonya. Kemudian yang kedua yaitu asisten virtual. Contohnya yaitu Google Assistant, di mana teman-teman dapat memerintahkan untuk melakukan pengiriman pesan, pemutaran musik, atau pembukaan aplikasi dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu mesin industri, di mana mesin ini dilakukan dalam proses pembuatan produksi. Contohnya seperti mesin untuk membuat mesin untuk membantu proses pembuatan mie instan, atau mesin untuk membantu proses pembuatan jus, atau lain sebagainya yang berkaitan dengan pembuatan produksi. Nah, yang terakhir yaitu rekomendasi e-commerce. Kalau mengenai ini, pasti teman-teman apalagi kaum hawa ya, para wanita, tidak asing lagi dengan yang namanya Lazada, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Nah, aplikasi-aplikasi ini dapat memberikan rekomendasi barang-barang sesuai dengan pengalaman pencarian teman-teman, atau pencarian dengan barang yang sejenis. Nah, mungkin itu saja teman-teman pembahasan kali ini nih. Bagaimana? Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya bagi kalian semuanya tentang kecerdasan buatan ini. Jika ada perkataan saya yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada perkataan saya yang salah, itu datangnya dari saya sendiri yang ilmunya masih dangkal. Oke, saya Sarina Peti undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.